Jadi untuk menentukan harga wajar dengan menggunakan metode cost plus, ini, kita langsung aja masuk. Ini kalau dari bahasanya sebenarnya sama saja, tidak ada, eee, beda ya. Sininya kan jual kepada pihak yang tidak terafiliasi. Oke, jadi saya lanjutkan, eee kita asumsikan PTA ini memproduksi barangnya adalah baju ya. Nah, untuk menggunakan, metode cost plus method ini, harus, memperoleh data pembanding yang mempunyai perusahaan yang mempunyai produksi barang yang sejenis, identik, atau sama, ya. Jadi di sini kita anggap PTY ini juga memproduksi Mas, baju. suaraku muncul, Mas. Bagaimana? Oh, Oke, eee, jadi PTY ini juga memproduksi baju dengan HPP-nya, kalau PTY ini adalah 600.000 dan dijual kepada orang lain, customer PTY, PTZ ini bukan siapa-siapanya PTY, ya, yaitu 900.000. Nah, ini di sini memang sama-sama harga jualnya adalah 900 dan 900, tapi yang di sini yang membedakan adalah dari sisi harga pokoknya. Harga pokoknya, PTY di sini 600.000, kalau PTA adalah 500.000. Di sini jika kita melihat, eee, laba kotor dari PTY, jadi di sini kita juga harus mengetahui gross margin ya, kalau mau menggunakan resale price method harus juga mengetahui gross margin-nya, yaitu 50%. 50% yaitu 600.000, 900.000 dari 600.000 adalah, 50% markup-nya. Ya, dia jual 900 dengan harga pokok 600 kan berarti 50% ya. Sehingga kita, memperoleh data marginnya adalah 50%. Dari 50% ini jika kita terapkan kepada PTA, berarti seharusnya yang dia jual itu bukan 900.000, tetapi adalah 500.000 HPP-nya dia, ditambah dengan 50% dikali 500.000 itu 750. Dalam hal ini, PTA sebenarnya sudah memiliki harga jual lebih tinggi. Harga wajarnya adalah 700.000, 750.000, tetapi dia jual 900.000. Nah, di sini kantor pajak juga mungkin akan melakukan koreksi terhadap, PTA, terhadap harga jual PTA karena dianggap tidak wajar, harganya adalah ketinggian. Harganya ketinggian, maka biasanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah benar? Seperti itu. Apakah hubungannya itu seperti apa? Apakah di sini ada, profit shifting atau bagaimana? Sehingga akan dilakukan audit. Namun dalam praktek di lapangannya, kalau harga wajar kita itu lebih rendah, ya biasanya jarang dilakukan koreksi ya. Meskipun seharusnya sesuai peraturan kan harusnya menggunakan harga wajar. Jika harga wajarnya lebih rendah, ya harusnya dikoreksi kembali pada harga wajar. Seharusnya dilakukan koreksi, tetapi prakteknya biasanya ya, jika sudah di atas harga wajar ya tidak pernah dilakukan koreksi, seperti itu. Oke. Metode keempat itu adalah profit split method, yaitu, pembagian keuntungan ya. Jadi terdapat dua, perusahaan yang kata kuncinya adalah saling terintegrasi. Mereka harus menjadi satu kesatuan ya, tidak bisa terpisahkan. Ya, ini kata kuncinya ada di sini. Pihak memiliki harus terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi harus terintegrasi. Nah, kata kuncinya ada di situ baru bisa menerapkan profit split. Jadi apabila perusahaan itu memang benar-benar terintegrasi satu sama lain antar grupnya dan terindikasi, mempunyai barang, barang tidak berwujud
yang eee, saling berkaitan juga, maka bisa menerapkan metode profit split method ini. Oke, jadi contohnya kita langsung masuk aja, nanti kalau transfer pricing ini lebih mudah dijelaskan dengan contoh daripada dengan teori atau dengan kalimat ya, karena kalau dengan teori atau kalimat itu memang agak sulit untuk diterjemahkan. Contoh, di sini PT AA dan PT BB ini berafiliasi dan terintegrasi. Kata kuncinya adalah terintegrasi. Memiliki laba 200 dan 100. Nah, sehingga kalau dilakukan konsolidasi atau penggabungan, itu 200 tambah 100 adalah 300. Nah, ini langsung, kita peroleh hasil analisa lah. Ini sebenarnya melalui banyak analisa, itu memiliki profit split sebesar 60 dan 40. Nah, apakah laba dari PT AA dan BB ini wajar? Ini dapat ditentukan dengan mengetahui dulu dari 40% PT BB, jadi sebesar 100 juta ini dikurangi dengan labanya dia, jadi laba PT BB adalah 40%, itu adalah 300 juta, dari 40% dari 300 juta, nah, dikurangi dengan 100 juta dikurangi dengan 40% dikali 300, 40% adalah profit split-nya tadi, dikali dengan total keuntungan dua perusahaan yang terintegrasi ini adalah 300 juta. Nah, sehingga diperoleh hasil adalah 20 juta. Sehingga atas laba PT AA sebesar 60% ini juga harus dilakukan koreksi laba sebesar 20 juta. Nah, sebaliknya juga PT BB berarti juga akan labanya berarti kan kurang ya, labanya kurang, sehingga harus dilakukan koreksi. Seperti itu. Ini adalah metode split, yaitu dengan masing-masing profitnya dikalikan dengan laba yang terintegrasi, laba total. Nah, dari keempat tadi, 4 metode tadi di depan, maka saya bilang adalah sulit untuk diterapkan. Kenapa sulit diterapkan? Karena kita harus mengetahui profit split masing-masing perusahaan. Kalau yang cost plus method, kita harus mengetahui harga pokok perusahaan lain. Nah, biasanya, dan ini sulit ya untuk mendapatkan data pembandingnya sulit karena harus mengetahui harga pokok dan juga apakah dia jualnya itu arm's-length atau tidak, kan sulit untuk mendapatkan data pembandingnya. Untuk juga resale price method. Resale price method juga sulit untuk mendapatkan data pembanding karena kita juga harus mengetahui laporan keuangan perusahaan sejenis kita untuk memperoleh laba kotor mereka. Untuk yang CUP juga sama, kita harus mengetahui biaya detailnya berapa dari perusahaan lain yang sejenis dengan kita. Nah, maka keempat metode tadi itu sebenarnya sulit untuk diterapkan. Maka yang sering kita terapkan adalah dengan metode TNMM ini. Dengan metode TNMM ini biasanya laporan keuangan kan banyak ya. Ada dari, kalau di Indonesia mungkin IDX, dari perusahaan-perusahaan go public, tapi biasanya perusahaan buku publik ini kan agak sedikit ya jumlahnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan kita, sehingga kita harus juga mencari dari luar negeri dan lain-lain. Nah, itu biasanya lebih rumit untuk mendapatkan data pembanding dalam menerapkan arm's length transaction ini dengan menggunakan data untuk memperoleh data pembanding ini biasanya kita harus membeli database. Jadi dengan menggunakan database dari pihak ketiga baru kita bisa memperoleh data pembanding. Nah, bagaimana dalam penetapan TNMM method ini, transactional net margin? Kita langsung masuk aja ke contoh. Di sini barangnya adalah obat farmasi. Di sini adalah farmasi. Perusahaan XYZ ini adalah perusahaan farmasi. Dia menjual kepada grupnya
yang afiliasi di luar negeri. Ini disebut saja XYZ Pharma. Dia menjual si perusahaan kita di Thailand ini hanya menjual produk kita, hanya menjual produk kita. Tapi terakhir-terakhir ini juga diketahui juga selain menjual produk kita, dia juga ada data perusahaan lain sejenis PT XYZ, yaitu farmasi juga. Kita sebut saja PT OP ini yang memproduksi obat-obat juga. Ini adalah PT farmasi yang mempunyai laba atau net margin sebesar 10%. Oke, jadi saya ulang lagi, mohon maaf. Jadi PT XYZ di Indonesia memproduksi obat-obatan, dia perusahaan farmasi, sehingga kita harus mencari data pembanding perusahaan sejenis, yaitu perusahaan farmasi juga. Kita mendapat perusahaan sejenis juga, yaitu PT OPQ. Dia juga farmasi. Dari data pembanding PT OPQ, kita memperoleh laba bersih dia, net margin dia sebesar 10%. Kita melihat dari laporan keuangan PT OPQ itu, dia memiliki harga pokok sebesar 50 juta. Di dalam harga pokok juga, selain harga pokok, dia juga memiliki biaya operasional sebesar 15 juta. Jadi kalau biasanya di dalam laba rugi kan ada sales, ada COGS, di sini ada gross profit. Setelah itu di sini ada operational expense. OPEX, operational expense. Sehingga di sini diperoleh margin, net margin. Oke, net margin. Nah, ini sebesar 10% nih net margin di sini. Terdiri dari COGS di sini sebesar 50 juta dan OPEX di sini, sehingga diperoleh total biaya untuk kegiatan memproduksi farmasi di PT OPQ adalah 65 juta. Dengan menggunakan data OPQ ini, bisa kita gunakan untuk menerapkan NMM di perusahaan PT XYZ dalam menjual perusahaannya di Thailand kepada perusahaan anak perusahaannya di Thailand. Berapa harga wajar yang harus diterapkan PT XYZ dalam menjual barang obatnya ini ke Thailand. Dengan menggunakan data pembanding 10% tadi dari PT OPQ, maka dapat kita peroleh harganya ada sebesar 71.500.000, diperoleh dari marginnya tadi 10%. Ya, jadi 100% ditambah 10% ada 110%, dikali dengan total biaya dari PT OPQ ini, data pembanding kita 65, sehingga ketemu 71.500.000 rupiah. Oke. Nah, ini cara menerapkan TNMM. Jadi dari perusahaan pembanding kita memperoleh laba bersih. Dari harga bersih ini kita naikkan ke atas, yaitu berapa yang wajib kita terapkan. Kalau harga kita dari OPQ ada 65, berarti seharusnya kita juga menjual itu dengan margin adalah juga 10% karena data pembanding tadi. Oke. Semoga jelas ya, karena memang kalau dalam menjelaskan ini saya berusaha menjelaskan dengan menggunakan istilah-istilah yang umum, karena jika menggunakan istilah teknis mungkin agak kompleks, sehingga saya agak pelan dan memilih kata, jadi agak sambil berpikir juga kata yang harus saya keluarkan itu apa kira-kira Bapak Ibu itu paham atau tidak. Jadi saya berusaha menggunakan kata-kata yang istilah-istilah yang lebih umum, ya. Oke. Ini tadi sebenarnya ini cuman apakah kita wajib membuat ini TP-Doc atau tidak. Cepat saja, ini tadi juga sudah saya jelaskan di depan sebagai contoh jika perusahaan kita tadi kalau untuk
master file dan local file adalah dari patokannya adalah dari tahun sebelumnya. Kalau di sini sebagai contoh tahun 2016, kita memiliki, peredaran bruto atau sales kita ini 75 miliar, berarti kan ini sudah lebih dari 50 miliar dan mempunyai transaksi afiliasi. Meskipun transaksi afiliasi kita tidak nyampe 20 miliar, tidak sampai, tapi karena omset kita lebih dari 50 dan, ada transaksi afiliasi, maka di tahun berikutnya kita wajib untuk membuat master file dan local file. Ini harus disediakan, ini salah ya, untuk SPT tahun 2017 berarti kan harus disediakan 4 bulan setelah akhir tahun pajak, berarti di sini harusnya tahun 2018. Jadi harus tersedia paling lambat 30 April 2018. Ya, ini slide-nya salah. Sebagai contoh, kalau tahun 2017, omset kita kan tidak nyampe 50 miliar. Nah, sehingga di tahun 2018, kita tidak wajib membuat master file ataupun local file. Tapi di tahun 2018, omset kita ini tidak nyampai 50 miliar. Ini kurang dari 50 miliar. Tetapi kita memiliki transaksi tidak berwujud berupa pembayaran royalti lebih dari 5 miliar. Nah, maka di tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, kita wajib membuat master file dan local file yang harus tersedia paling lambat tahun 2020 ya, bukan lebaran. Karena tahun masuk 2019 berarti paling lambat tersedia 4 bulan sejak Desember 2019, yaitu April 2020 atau saat submit SPT badan itu kita harus submit juga ikhtisar ya. Nah, bagaimana jika kita tidak melakukan atau tidak membuat ikhtisar ini, maka akan dikenai sanksi. Sanksinya kalau kita tidak membuat TP-Doc itu dianggap SPT tidak disampaikan ya. SPT tidak disampaikan. SPT tidak disampaikan berarti akan kena denda dan dianggap berarti kan belum lapor sehingga kena telat bayar juga karena dianggap akan dikenain denda telat lapor sebesar 1 juta. Ini fixed rate ya, fixed rate untuk denda telat lapor 1 juta. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu, ini di sini tidak hanya SPT tidak disampaikan. Kalau kita lihat di dalam PMK 213, dalam PMK 213 itu merupakan kewajiban untuk dilampirkan. Jadi katanya kan wajib untuk melampirkan di dalam SPT tahunan badan. Nah, sehingga jika di sini wajib, tapi kita tidak lampirkan, berarti SPT dianggap tidak lengkap. Ya, SPT dianggap tidak lengkap. Nah, jika SPT dianggap tidak lengkap, berarti bisa kita masuk kepada ranah pasal 38. Nah, di dalam pasal 38, ini Undang-Undang KUP, atau yang terbaru itu Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam pasal 38, itu adalah mengenai pidana ya. Ini hubungannya dengan pidana pajak. Ini hubungannya adalah dengan pidana pajak. Karena dianggap menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sehingga akan dikenai sanksi 1-2 kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Atau bisa kita sebut sebesar 200% dendanya ya. Dari kurang bayar, kita akan dikenai 200%. Atau yang seharusnya dibayar atau pajak terutang. Dari pajak terutang kita akan dikenai 200%. Atau ada pidana kurungan 3 bulan paling lama itu adalah 1 tahun. Jadi jika kita memiliki transaksi hubungan istimewa, kita wajib untuk membuat
Lipidop. Karena jika tidak, bisa saja kita akan dikenakan pidana dengan sanksi sebesar 200% atau kurungan paling lama 1 tahun. Oke, mungkin, sesi transfer pricing, cukup sekian.